Assalamualaikum dari bidang kesekretariatan, dan di sini aku mau jelasin berkaitan dengan isai ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku di sini Farida Aisyah, NIM G00181071, dan di sini aku diminta tolong buat menjelaskan materi berkaitan dengan isai. Aku dari bidang kesekretariatan. Nah, jadi di sini aku kemarin dikasih sekitar 7 pertanyaan. Dimulai aja dari pertanyaan pertama. Jadi di pertanyaan pertama itu apa isai ilmiah? Di sini yang pertanyaan pertama itu aku ngambil sumber dari Scientific Class Isai Mbak Nadiatul Husna, Universitas Andalas, sama Mas Denis, Universitas Brawijaya, yang tema materinya itu systematic review. Nah, jadi isai ilmiah itu apa? Itu adalah suatu tulisan yang membahas mengenai subjek tertentu. Dia itu research question-nya tuh luas. Ini bakal aku jelasin di slide akhir kalau nggak salah ada. Terus tidak ada kriteria khusus pemilihan literatur. Jadi semisal yang udah pernah nulis litref atau nulis systematic review, itu kan pasti kan kayak waktu di metodologi ya, itu tuh kayak ada pemilihan literatur. Contoh nih, literatur yang digunakan adalah literatur yang dipublikasikan 5 tahun terakhir. Literatur yang digunakan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Literatur yang digunakan merupakan studi case control gitu. Jadi kalau di litref ataupun di systematic review itu tuh ada kriteria khusus pemilihan literatur, tapi kalau di isai ilmiah ini nggak ada. Makanya itu strukturnya isai ilmiah sendiri, nanti aku jelasin di akhir, itu juga tidak ada metodologi kan. Bener-bener kayak ya udah nggak ada pemilihan literatur, semua literatur bisa digunain asalkan sesuai dengan topik dan judul yang kita bahas gitu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan ide dan tahu kalau ide tersebut baik dan menarik khususnya bila diajukan di lomba. Yang pertama, bagaimana cara dapat ide? Jadi kalau cara dapat ide itu bisa dapat di mana aja, kayak ya bener-bener kayak tiba-tiba tuh gitu. Tapi itu tuh kayak pertama itu kalau aku pribadi biasanya tuh baca-baca jurnal dulu, kayak semisal topiknya digestif. Oh, digestif tuh apa aja sih yang lagi up to date ini tuh apa? Aku baca-baca jurnal. Kalau baca-baca textbook itu kayak cuma untuk mencari solusi kalau aku biasanya. Terus biasanya kalau kuliah tuh didengerin gitu. Dari kuliah tuh bisa, dari jurnal, dari textbook, terus nonton film gitu bisa, terus diskusi sama temen, terus biasanya story IG gitu, biasanya bisa kok, sumpah demi apa. Aku kadang nemu ide itu lewat story IG gitu. Jadi tuh kalau semisal kuliah, itu tuh contoh tuh kuliahnya Dr. Ratna. Dr. Ratna itu dulu pernah intermezzo kayak gini. Dek, kenapa sih TBC itu prevalensinya masih tinggi padahal obatnya itu udah ada. Terus itu kan Dr. Ratna kan udah ngasih kita suatu rumusan masalah kan, kenapa prevalensinya tinggi padahal udah ada suatu obat. Dah dapat tuh. Terus kan berarti kan dijawab dulu tuh kenapa. Oh, sama Dokter Ratna dijelasin karena obat yang digunakan itu enggak spesifik buat Mycobacterium tuberculosis, tapi spesifik untuk intinya kayak spesies lain gitu. Berarti kan di situ kan kita kayak udah dapat, oh iya ya, berarti ini tuh pengobatannya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Dengan kondisi tersebut tuh pengobatannya masih ditingkatkan lagi. Nah itu bisa tuh jadi rumusan masalah ke isai kita. Contoh nih, rumusan masalah dari intermezzonya Dr. Ratna itu, lalu kenapa pengobatannya itu masih berlanjut, pengobatan TBC walaupun tidak spesifik dengan Mycobacterium tuberculosis. Terus
bisa dikembangin lagi tuh kita. Lalu apakah ada obat lain yang lebih spesifik gitu. Terus kayak kita itu di ISAI juga bisa membahas berkaitan dengan angka mortalitas dan angka harapan hidup pada penderita TBC yang mengkonsumsi obat yang tidak spesifik dengan Mycobacterium tuberculosis. Itu tuh bisa, intinya kalau semisal kuliah itu kayak benar-benar kayak didengerin, biasanya mereka itu spill dokter-dokter tuh spill kayak, oh ini loh dek sekarang itu lagi berkembang suatu ini gitu, kayak ini loh dek sekarang lagi berkembang suatu biomarker yang ini gitu, kalau enggak ini lagi dibutuhkan suatu obat yang gini. Itu catat terus cari itu di jurnal. Kayak semisal tuh kayak tadi TBC, oh cari itu di jurnal apa udah ada sih obat yang spesifik dengan Mycobacterium tuberculosis. Kalau emang belum ada penelitian atau perkembangan dari suatu penelitian, cari tuh apakah ada suatu reagen atau apalah yang bisa kayak mengisolasi si Mycobacterium tuberculosis itu. Terus tuh semisal kan udah dapat ide, terus bagaimana taunya dia tuh baik dan menarik. Bandingin lagi tuh di jurnal-jurnal udah ada atau belum, di textbook itu sudah suatu hal yang lumrah belum. Contohnya ini, semisal udah dapat ide sampai udah dapat judul hubungan merokok dengan peningkatan kematian. Itu kan suatu ide. Tapi kalau dilihat jurnal itu udah banyak banget kan, dan semua orang itu udah teredukasi. Insya Allah semua orang sudah teredukasi, at least orang-orang sekitar kita udah teredukasi bahwasanya memang merokok itu meningkatkan kematian. Berarti kan yang pertama, itu judul udah pasaran, itu judul udah banyak di jurnal, itu judul tuh udah terbukti secara evidence based, udah jelas, penelitiannya itu udah cukup lah istilahnya. Berarti itu tidak bisa disebut baik dan menarik gitu. Jadi kayak dibanding-bandingin gitu aja. Terus misal tuh kalian dapat judul, tanyain aja ke cutting, adik tingkat atau teman-teman sekelas. Aku biasanya nanya ke teman sekelas, kalau semisal aku bawa judul ini menurut kamu bagus gak? Aku tanya gitu. Tapi aku tahu dia nggak mau ikut lomba itu, soalnya ntar dia tahu dong judulku gitu. Jadi semisal ini contoh juga, lihat film, ini filmnya itu di Netflix. Nah ini tuh filmnya itu tentang suatu ibu kayak mengalami suatu keadaan psikologi. Nah dari film itu tuh aku waktu tahun 2019 tuh aku tulis di aku tak lupa tahun berapa, 2019 itu aku tulis buat Medical Fiesta, ini judulnya Munchausen Syndrome by Proxy from of Child Abuse gitu. Ini tuh aku ambil dari film ini. Terus tuh kayak di story IG itu dulu aku pernah lihat story IG artis itu ada yang tidur terus mulutnya itu diplaster gitu. Kan dia kan juga punya reasonnya dia kan kayak biar saluran nafasnya dia itu lebih baik. Tapi kan kalau kita kan lihatnya dari medical perspektif, nah itu gimana tuh. Terus dulu tuh ada yang artis-artis tuh kayak menstruational cup, aku lupa pokoknya men's cup. Nah ini tuh juga gimana, padahal kan ini kan belum booming banget di Indonesia, masih beberapa orang aja yang pakai. Terus ini tuh aku bikin judul buat HSF, jadi keefektifan dan keamanan menstrual cup untuk wanita di sisi medikal. Kalau selama ini kan kayak cuma testimoni orang kan, padahal kita belum tahu di medical perspektif itu gimana gitu. Jadi dapetin ide itu bisa dari mana-mana aja. Terus kalau mau tahu dia itu menarik atau enggak, ya itu tadi nanya-nanya, dibanding-bandingin lagi di jurnal-jurnal yang udah ada gitu. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana struktur isai ilmiah? Jadi secara garis besar struktur isai ilmiah itu ada pembuka, isi, penutup, udah 3 itu aja. Nah, buat tahu bagaimana struktur ilmiah, kalian bisa cek videonya di YouTube. Ini aku udah bikinin kemarin buat Duta Bapin, cuma kalah, ya udah nggak apa-apa.
bisa dilihat di bit.ly struktur esai Farida. Nah, di situ tuh struktur esai ilmiah. Terus yang pertanyaan keempat, bagaimana menentukan sumber yang relevan? Intinya itu disesuaikan dengan topik yang dibahas. Gak mungkin kan, semisal kita bahas tentang digestif, kita nyari jurnalnya kardiologi, gak mungkin kan? Sesuai dengan yang dibahas. Terus gimana sih nyari sumber-sumber itu? Biasanya yang pertama itu yang benar-benar aku jadiin rujukan itu PubMed, NCBI. Nah, ini tuh bisa pakai yang fasilitasnya mereka yang advance. Nanti bisa dilihat sendiri itu nanti kayak kerjanya itu yang itu loh, pasti udah dijelasin kan di course 1 atau enggak course 2. Intinya yang pakai and, or, but, not. But ada nggak sih? Nggak ada. Not itu. Intinya itu. Terus tuh pakai Google Scholar. Google Scholar ini tuh bagusnya tuh dia banyak itunya juga, banyak penelitian bahasa Indonesia tuh. Cuma setahuku Google Scholar itu nggak bisa advance gitu. Terus gimana Google Scholar gitu. Terus kalau semisal emang bingung banget mau cari jurnal gimana, itu aku biasanya gini. Jadi, semisal membahas pediatrik, tulis saja di Google American Association of Pediatric, itu nanti muncul jurnalnya. Terus kayak American Association of Cardiology Journal, itu nanti muncul juga jurnalnya. Intinya kayak American Association of penyakitnya, tema lombanya itu kayak muncul banyak banget gitu. Untuk menentukan sumber yang relevan. Terus pertanyaan kelima, boleh nggak sih bikin karya kalau judul kita tuh udah ada di jurnal-jurnal, dan untuk memodifikasi sesuatu yang sudah ada itu terkadang susah. Bagaimana cara mudah agar dapat mencari ide kreatif tersebut? Sebenarnya kalau semisal cara mudahnya itu nggak ada, kayak ya udah latihan-latihan aja gitu terus, kayak latihan-latihan aja gitu terus, tanya-tanya ke cutting. Jangan malu-malu tanya ke cutting, tanya ke teman, tanya ke adik tingkat tuh juga nggak apa-apa. Gini ya, kalau semisal karyanya itu udah ada di jurnal, terus kamu udah tahu karyanya udah di jurnal, terus tetap kamu pakai, ya otomatis itu namanya plagiat. Kecuali kayak semisal kamu udah jadi, kamu udah ajuin di lomba, kamu udah presentasi dan lain-lain, terus pulang-pulang dari lomba kamu lihat tuh di apa itu namanya, di mana PubMed, oh ternyata judulnya sama banget kayak karyaku, tapi kamu kan unintentionally, berarti itu sebenarnya juga nggak bisa disebut sebagai plagiat karena emang unintentionally dan benar-benar nggak tahu kan, kecuali pada awalnya tuh tahu gitu. Tapi kan otomatis kalau mau bikin suatu judul kan nyari-nyari di jurnal, udah ada belum kan, jadi kayak tingkat plagiat unintentionally itu kayak rendah banget. Jadi kalau modifikasi, cari hal baru yang sudah diteliti. Contoh nih, ini contoh dari research question, pertanyaan pertama tadi, di mana research question esai itu luas. Jadi gini, baca jurnal pertama. Dari jurnal pertama itu nyebutin bahwasanya SARS yang terjadi pada tahun 2002 dan epidemik MERS yang terjadi di tahun 2012 itu virusnya itu mirip dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 saat ini. Itu jurnal pertama itu nyebutin cuma gitu. Terus jurnal kedua itu nyebutin pengobatan terbaru SARS 2002 dengan terapi konvalensen berhasil 70%. Jurnal ketiga nyebutin pasien MERS 2012 sembuh dengan penggunaan terapi konvalensen. Nah, jadi pertanyaan sebelumnya tadi, gimana caranya dapetin ide, ya gini, baca jurnal kayak sepotong kayak kamu gabungin. Nah, dari jurnal 1, 2, 3 ini kan bisa diambil suatu kesimpulan bahwasanya kalau emang SARS sama MERS itu mirip dengan virusnya si SARS-CoV-2, padahal SARS 2002 sama MERS 2012 itu bisa disembuhin dengan terapi konvalensen, terus berarti terapi konvalensen worth it dong kalau semisal dicoba di
terapi untuk pasien COVID-19. Nah, gitu jadilah judul isai, terapi konvalensen sebagai terapi potensial pada pasien dengan COVID-19. Gitu. Terus ada lagi nih. Semisal di kuliah genitourinary itu dijelasin bahwasanya patofisiologi ISK, infeksi saluran kemih, karena adanya adherence dari bakteri E. coli di urinary tract. Itu tuh dari kuliah tuh dapat ilmu itu. Terus baca jurnal, oh ternyata probiotik itu tuh dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Nah, dari kuliah dan membaca jurnal itu dapatlah judul probiotik sebagai terapi pada pasien dengan infeksi saluran kemih. Iya kan? Ada basicnya kan? Basicnya ya dari kuliah itu tadi sama dari jurnal. Terus dari semisal dari jurnal 1 tuh disebutkan bahwa sistem endokrin akan menghasilkan hormon stres saat seseorang berada di bawah tekanan. Kan juga udah dijelasin kan di blog neuroendokrin blog berapa itu kan juga dijelasin kan mesti sistem-sistemnya, kalau stres ngeluarin ini gitu kan. Terus baca jurnal tuh ternyata grup konseling memiliki dampak baik terhadap individu dengan tekanan yang berat. Nggak perlu baca jurnal juga pasti pernah dengar kan istilah dari grup konseling gitu kan, dan itu tuh menimbulkan dampak yang baik pada pasien-pasiennya. Nah, dari kedua fakta tersebut bisalah dijadikan suatu isai, korelasi respon endokrin dengan grup konseling sebagai bentuk rehabilitasi pada individu dengan tingkat stres yang tinggi. Tuh. Jadi intinya tuh kayak udah baca jurnal dengan suatu topik yang sama kayak biasanya kalau aku jurnal 1 itu nyari masalahnya, nyari rumusan masalah, jurnal 2 tuh nyari solusinya. Atau enggak sebelumnya aku udah punya masalah. Maksudnya sebelumnya aku udah punya rumusan masalah buat isai ilmiahnya, terus yang kedua terus aku baca-baca jurnal buat dapetin solusinya gitu. Terus lanjut ke pertanyaan ke-6. Selain ide yang membuat isai menarik dari penggunaan kata-katanya juga apa sih yang bagian atau penggunaan kata-kata yang harus ditekankan agar isai menjadi lebih menarik? Sebenarnya kalau ini intinya kata-katanya itu tuh dibuat sesuai kita. Kita kan orang medis, ya udah kata-katanya dibuat aja medis. Kalau aku kayak gitu. Jadi itu misalnya gini. Jadi kata-kata orang awam kan gini kan. Penelitian dilakukan pada wanita yang tidak pernah melahirkan. Kalau kita jangan kayak gitu. Penelitian dilakukan pada nulliporus. Nulliporus itu wanita yang tidak pernah melahirkan gitu. Nulliporus atau enggak ya? Coba nanti dicek. Setahu aku nulliporus. Terus penelitian yang awam, jumlah balita dengan kelebihan berat badan semakin meningkat. Nah, itu kan kayak umum banget kalimatnya. Nah, dibuatlah lebih medis. Sebenarnya nggak lebih medis sih ini. Intinya tuh lebih ilmiah. Kayak prevalensi balita overweight semakin meningkat. Tuh. Ini juga terapi jiwa pada ibu setelah melahirkan. Kan ya udah bagus kan, tapi kita buat lebih ilmiah. Terapi jiwa pada ibu pasca partus. Tuh. Contoh, jambu sebagai terapi tambahan pasca mimisan, dibuat lebih ilmiah. Jambu. Psidium guava sebagai terapi adjuvan pada epistaksis, ya kan? Kan di mana namanya anatomi udah anatomi apa-apa yang pernah jelasin epistaktis. Terus kalau terapi kan terapi tambahan kan nama lainnya kan terapi adjuvan gitu. Jadi pasti kan mikir kan, oh terus gimana kok bisa bahasa dari umum kita ilmiahkan? Yang pertama itu tuh kuliah. Sumpah, kalau kuliah itu kan biasanya dokternya kan pakai suatu istilah yang kadang kita nggak ngerti. Nah, istilahnya itu dicatat aja, intinya catat terus nanti dicari di internet. Terus baca jurnal. Kalau baca jurnal, pasti baca jurnal pertama itu kan pusing banget. Ini tuh maksudnya apa? Ya udah benar-benar kayak stabilo aja, highlight. Kan ada apa namanya? Ada fasilitas highlight tuh di PDF-nya.
Terus dicari tuh maksud-maksud kata-katanya itu apa. Terus yang paling gampang banget untuk tahu diksi-diksi kayak gini itu waktu tutor atau SGD kan, step pertama kan menentukan kata sulit. Nah itu kayak menurutku kalau untuk aku pribadi itu sangat membantu buat pemilihan diksi kayak gini. Sebenarnya kalau semisal karyanya itu bahasa Inggris itu bisa dicari di lupa aku dicarinya di mana, tapi itu kayak ada kumpulan istilah-istilah medis gitu, bisa juga dicari di Thesaurus Oxford. Cuma kalau yang bahasa Indonesia ini Thesaurusnya itu dari KBBI dan itu benar-benar nggak ada yang istilah medis, bahkan untuk istilah umum aja itu masih dikit banget tuh. Terus yang kedua, terakhir, perbedaan esai populer dan ilmiah itu seperti apa? Presentasi fakta dan opini dalam esai bagaimana yang pas? Yang pertama, ilmiah sama populer itu sama-sama. Ini aku nyari di Google, terus kayak aku gabungin sama pengalamanku ikut ilmiah dan populer. Walaupun populer itu aku cuma benar-benar ikut sekali doang, karena setelah itu nggak ada yang ngadain populer. Jadi mereka itu benar-benar dua-duanya itu menjurus di satu bidang ilmu. Jadi bukan berarti dia populer terus dia semua bidang ilmu, enggak. Populer pun dia juga menjurus ke satu bidang ilmu. Tapi kalau ilmiah dia itu lebih spesifik. Sedangkan kalau populer dia itu pembahasannya tuh umum, benar-benar kayak kalau ilmiah itu semisal jurnal kedokteran yang paham bener-bener tuh kayak ya cuma orang-orang kedokteran, orang-orang yang bergelut di bidang kedokteran. Kalau disuruh sama orang awam baca jurnal tersebut, bener-bener orang awam tuh nggak tahu apa-apa. Nah, beda dengan populer. Kalau populer semisal dia tuh jurnalnya tentang kedokteran, dibaca sama anak kedokteran tuh paham. Sedangkan kalau dibaca sama orang umumnya tuh juga paham. Intinya kalau populer tuh gitu. Kalau ilmiah diksinya tuh medis, kalau populer diksinya tuh kayak contoh yang tadi pemilihan diksi. Nah kalau di populer tuh kayak penelitian dilakukan pada wanita yang tidak melahirkan, itu di populer. Kalau di ilmiah penelitian dilakukan pada nulliparous gitu kan. Kalau semisal orang awam dikasih istilah nulliparous ya udah bingung. Kalau udah bingung di awal kan antara dia nggak ngerti di akhir atau dia udah males buat ngelanjutin baca kan gitu. Contoh tuh kalau umum jambu sebagai terapi tambahan pasca mimisan kan apa itu namanya, semua orang awam kan paham. Tapi kalau semisal Pseudium guava sebagai terapi ajuvan pasca epistaktis, bingung kan ajuvan itu apa, epistaktis itu apa, ya orang capek kalau semisal baca dikit apa itu namanya baca dikit searching kan ya malas gitu. Intinya perbedaan ilmiah populer itu gitu. Terus contohnya ilmiah nih, ini emang literatur review karena nggak punya contohnya. Isai, maaf. Early diagnosis of osteosarcoma using Mirna 221. Aku lupa cara bacanya gimana. As prognostic biomarker. Kalau orang kedokteran mah apa itu namanya udah nggak gimana ya, udah sering gitu loh mendengar istilah ini tuh udah sering, jadi mereka tuh udah nggak pusing dulu. Tapi kalau semisal ini judul dikasih ke orang ilmiah kan orang awam kan mesti bingung kan, osteosarcoma iku opo, Mirna iku opo, 221 itu opo, terus prognostik iku opo, biomarker itu opo, kan nggak bisa dipahami oleh orang awam, tapi dipahami oleh benar-benar kayak spesifik orang-orang medis gitu kan. Tapi kalau populer, inilah contohnya populer, satu-satunya lomba yang pernah aku ikuti populer, yaitu praktik interprofessional education sebagai health provider dalam penanggulangan bencana alam. Oke lah, di sini ada istilah suatu interprofessional education. Tapi apabila interprofessional education itu nanti definisinya dijelasin di esainya, itu kan enak kan jelasinya. Kayak interprofessional education adalah suatu pembelajaran yang mengkaitkan
dua atau lebih profesi kesehatan dengan tujuan suatu kolaborasi. Itu kan kayak udah enak kan, orang awam kan juga udah tahu, oh ini toh interprofessional education tuh ini. Terus sebagai head provider dalam penanggulangan bencana alam kan orang ilmiah kan paham, oh alah, jadi di sini tuh tenaga kesehatan yang mempraktikkan IPE untuk penanggulangan bencana alam kan enak. Kecuali kalau semisal osteosarkoma, dijelasin tuh di ISAI osteosarkoma apa, panjang dong, nanti etiologinya, patofisiologinya, terus Mirna dijelasin lagi, Mirna apa, mikroRNA, gini. Dah, istilah prognostik dijelaskan, biomarker dijelaskan. Ya kalau dijelasin semua nanti gak bahas ISAI-nya, gak selesai gitu. Intinya tuh perbedaan ilmiah sama populer tuh gitu. Menurutku sih lebih susah populer, karena apa? Karena populer itu lebih populer itu tetap menjurus ke satu bidang, tapi kita tuh harus tetap memastikan bahwasanya orang awam tuh juga tahu. Gitu sih kalau menurutku. Terus jadi gini, presentasi fakta sama opini. Kalau menurutku ini tuh juga nggak opini. Walaupun ini membahas suatu subjek, tapi kita pembahasannya harus tetap objektif. Semua kayak rumusan masalah yang kita ambil itu harus berdasarkan suatu evidence base juga. Suatu evidence base walaupun dari perspektif kita. Kayak semisal tuh contohnya Mas Denis dulu tuh kayak jurnal mengatakan bahwasanya apel mengandung antioksidan. Jurnal 2 mengatakan antioksidan dapat digunakan dalam terapi COVID-19. Nah, satunya kan dapat mereka kan suatu pernyataan yang berkesinambungan dari fakta-fakta yang berkesinambungan itu, dari evidence base yang berkesinambungan itu berperanlah perspektif dari penulis akhirnya menyimpulkan bahwasanya oh berarti apel dapat dibuat sebagai pengobatan pada pasien COVID-19, iya kan? Tapi kan emang itu kan suatu perspektif dari penulis, kayak subjektifnya penulis tuh kayak gitu. Tapi penulis ngomong kayak gitu kan itu adalah berlandaskan fakta dari jurnal 1 dan jurnal 2, iya kan? Jadi benar-benar kayak itu tadi, pada dasarnya ISAI itu solusi masalah yang dikuatkan dengan argumen-argumen yang berupa fakta atau evidence base. Intinya dari judulnya tersebut kan udah dapat suatu solusi, kayak apel dapat menyembuhkan COVID-19. Nah, ISAI-nya itu benar-benar bahas kayak gimana sih caranya apel itu bisa nyembuhin, antioksidan itu berperannya di patofisiologi COVID itu sehingga COVID itu bisa sembuh tuh gimana. Jadi tuh ISAI itu kayak gitu, kayak argumen-argumennya. Ya, jadi gitu. Kayak paparan-paparan argumen yang mendukung solusi atau membuktikan solusi terhadap membuktikan solusi. Nah, atau malah pada saat kita cari jurnal tersebut, solusi kita salah itu juga bisa. Aku pernah sekali gitu. Intinya tuh gitu. Jadi kalau ditanya presentasi fakta dan opini, otomatis kalau menurutku tetap isinya tuh semuanya tuh fakta, karena semuanya itu harus evidence base. Tuh. Jadi udah, pertanyaannya itu aja. Kalau semisal kalian ada tanya-tanya lagi, bisa ke ID line aku di Farida Aisyah. Terus kalau semisal mau belajar tentang ISAI, bisa dilihat karya-karyanya Kating-Kating di Bitly-nya Kasrat, itu Bitly Karya Ilmiah KDG. Kalau mau tanya-tanya tentang ISAI juga bisa ke Kating, bisa ke Mbak Salha, bisa ke Mbak Fabri, bisa ke Mbak Fitri. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.